Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan kedua dalam mempelajari penjelasan mudah matan al-Ajrumiyah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang mengenal Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masuk pada muqaddimah, ya. Sepantasnya bagi pemula dalam suatu cabang ilmu, ia harus mengetahui beberapa hal sebelum memulai pelajaran tersebut. Nah, jadi untuk kita yang mana ingin mempelajari suatu cabang ilmu, maka hendaklah bagi kita mencari, mengetahui hal-hal yang penting dalam hal tersebut, seperti pengertiannya, pengertian dari apa yang ingin kita pelajari, kemudian manfaatnya apa untuk kita, kemudian hukumnya. Nah, dan di sini di pelajaran nahwu kita memiliki pengertian. Ini kita nukilkan dalam kitab Tuhfatul Shobiyah fi Tashili Matni al-Ajrumiyah karya Imam Al-Wusabi, ya. Pengertiannya yaitu nahwu adalah kaidah-kaidah yang darinya diketahui keadaan akhir kata, baik itu secara mu'rab maupun mabni. Taib, pembahasan mu'rab dan mabni insyaallah ini akan menyusul. Adapun manfaatnya, manfaat dari mempelajari ilmu nahwu yaitu agar kiranya menjaga lisan dari kesalahan berbicara. Benar, tatkala kita berbicara dengan lawan bicara kita yang mana ia menggunakan bahasa pertamanya adalah bahasa Arab, maka kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu, yang dia khawatirkan kita terjatuh pada kesalahan tatkala berbicara dengan membuat orang ataupun lawan bicara kita itu bingung. Dan dengannya, yaitu dengan nahwu dapat membantu dalam memahami Al-Quran dan sunnah, yaitu hadis Nabi, serta dalam pembicaraan penutur asli. Benar. Jadi selain kita sebagai seorang pembicara, kita sebagai musammi, sebagai orang yang mendengarkan, ya, sebagai orang yang mendengarkan, agar kiranya kita faham dari apa yang ia katakan, agar kiranya kita faham dari apa yang telah Allah katakan, ya, di dalam Al-Quran. Kita faham apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Adapun hukumnya, hukum mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardu kifayah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan telah diketahui bahwa belajar dan mengajarkan bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Langsung saja kita masuki pelajarannya, yaitu tentang ta'riful kalami, yaitu pengertian tentang kalam. Nah, jadi di sini musannif rahimahullahu taala beliau memulai tentang kalam, pengertian kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, ya. Musannif berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Nah, beliau memulai kitab ini dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bentuk ittiba, ya, ittiba kepada Nabi, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim surat kepada Herakles terutama, memulai dengan basmalah. Jadi ini bentuk ittiba, ya, ittiba sunnah.
Kemudian setelah mengucapkan basmalah beliau mengatakan kalam, ya. Kalam adalah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Apa maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Yang pertama lafaz. Kalam adalah lafaz. Nah, lafaz itu apa? Lafaz disebutkan oleh para ulama nahwu. Ini lafaz disebut dengan kalam apabila ia sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Lafaz ataupun suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Itulah kalam, ya. Jadi kalam dia harus memenuhi 4 syaratnya seperti lafaz, murakkab, mufid dan wada'. Yang pertama lafaz. Yang kedua murakkab, ya. Murakkab ini syarat kedua agar kiranya kalam itu dikatakan kalam bagi para ulama nahwu. Apa itu murakkab? Murakkab adalah muallafun min kalimataini au aksar. Murakkab itu adalah yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Apa itu mufid? Mufid itu adalah ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, yaitu mufid yang memberikan faedah sempurna dengan diamnya seorang mutakallim, pembicara, terhadap faedah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah kalam itu dikatakan kalam bagi para ulama nahwu apabila mengandung faedah yang sempurna. Dengan maksud kita tidak menunggu-nunggu lagi apa yang dikatakan oleh pembicara. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti insyaallah di slide selanjutnya. Kemudian bil wad'i, ya. Wad itu adalah ayyakuna min kalamil Arab, ya. Wada itu adalah agar kiranya dari bahasa Arab. Penjelasannya sebagai berikut. Lafaz, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya dia adalah suara yang mencakup ataupun suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Seperti contohnya kita buat di sini Zaidun dan Muhammadun, ya. Zaidun terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Zai, ya, dan dal. Begitu pula Muhammad, dal, ha, mim, dal. Dan yang tidak termasuk dengan lafaz yaitu suara guntur. Loh, kan ada suaranya. Iya, benar ada suaranya. Tapi tidak tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Suara ayam ada suaranya, benar, tapi tidak tersusun dari huruf hijaiyah. Maka dia tidak dikatakan kategori lafaz yang menjadi syarat kalam. Ya. Kemudian isyarat, ya, isyarat baik itu isyarat menggunakan tangan, menggunakan morse dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tulisan. Tulisan walaupun tulisannya itu mengandung huruf-huruf hijaiyah, tapi dia tidak dikatakan lafaz, ya. Tidak dikatakan lafaz, tidak termasuk dari kalam. Kenapa? Karena dia tidak mengandung suara. Walaupun tulisannya yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Tapi hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan berkaitan tulisan memang bukanlah kalam bagi para ulama nahwu, tapi tetap dikatakan kalam bagi para fuqaha. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu murakkab dan mufid. Nah, di sini kita contohkan al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Qama Zaidun, Zaidun telah berdiri. Dua contoh ini contoh yang murakkab, contoh yang mufid, ya. Karena dua-duanya sudah tersusun dari 2 kata. Al-ilmu yang pertama, yang kedua nafi'un yang kedua. Kemudian qama yang pertama, Zaidun yang kedua. Masing-masing terdiri dari 2 huruf. 2 kata. Kemudian dua-duanya pula sudah mengandung makna yang sempurna. Al-ilmu nafi'un. Tatkala kita mendengar itu sudah jelas, sudah cukup, sudah sempurna.
Begitu pula qama Zaidun. Zaid telah berdiri, telah sempurna. Nah, kemudian kita masuk kepada notes. Tidak termasuk murokab adalah kata tunggal seperti Zaidun. Ya, benar. Jadi yang tidak termasuk dalam murokab, tidak dikatakan sebagai murokab adalah kata tunggal, itu Zaidun, atau kita katakan al-ilmu saja, atau nafiun saja, atau qoma saja, ya. Kemudian tidak termasuk mufid adalah perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya dengan baik, seperti in qama Zaidun. Ya, tidak termasuk mufid, itu perkataan yang janggal. Jadi tatkala kita mendengar suatu perkataan yang janggal, ini tidak termasuk mufid karena tidak dapat dipahami maksudnya dengan baik, seperti in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Kalau kita mendengar hal tersebut pasti kita bingung, maksudnya apa, gitu kan? In qama Zaidun, itu dia. Atau in jaa abuka, in jaa abuka, apabila ayahmu datang, maksudnya apa? Nah, terkecuali seseorang mengatakan in jaa abuka akramtuhu, niscaya aku akan memuliakannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu al-wada'. Sebagaimana yang telah kita katakan, wada' itu harus dari bahasa Arab, ya. Dilandaskan dari bahasa mereka, bahasa asli. Seperti ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Di notes, tidak termasuk wada adalah ucapan dari selain Arab walaupun tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, seperti bahasa Indonesia ini yang kita gunakan, ini merupakan tidak termasuk wada. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nah, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa Arab tapi dia itu bahasa setempat seperti bahasa Indonesia yang di-Arab-Arabkan? Apakah itu termasuk wada? Tidak. Seperti contoh di sini, maujud faqat. Ini sering terjadi di pesantren. Tatkala seseorang mengatakan ada-ada saja, maka mereka mengatakan maujud faqat, ya. Nah, ini merupakan bukan wada karena ini bukan bahasa dari bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia yang di-Arabkan, ya. Maujud faqat. Adapun untuk ada-ada saja, dia anwa wa ashkal, ya. Anwa wa ashkal itu merupakan bentuk fusha dari bahasa Arab itu tersendiri. Tapi sampai di sini yang dapat kita jelaskan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pembagian kalam serta tanda-tandanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.